أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Al-Quran, surah An-Nahl, ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala utarakan kepada kita, liyahmilu auzarahum ala zuhurihim. Mereka itu memikul, menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali, terus mereka ikut-ikutan. Siapa yang membuat mereka ikut-ikutan? Siapa yang menyampaikan sesuatu yang orang tidak tahu? Kemudian orang itu mengikutinya. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Mereka memikul dengan sempurna dosa-dosa orang tersebut. Alasa ama yazirun. Itulah seburuk-buruknya dosa yang dipikul bagi orang-orang yang menyesatkan. Di ayat sebelumnya sesungguhnya Allah juga berfirman tentang orang-orang yang ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an, mereka berkata, ini pasti karangan Muhammad ini. Ini pasti dongeng-dongeng biasa yang disampaikan Nabi Muhammad ini. Jangan percaya sama Muhammad. Gak usah percaya sama Muhammad. Itu dongeng, itu sihir. Itu syair-syair biasa yang disampaikan Muhammad. Memang Muhammad jago bikin sesuatu yang membuat menakjubkan. Itu bukan dari Tuhan. Nah ini, begini yang dimaksud oleh ayat ini. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Mereka akan menanggung dosanya karena mereka yang pertama kali berkata bahwa itu bukanlah Al-Quran. Melainkan dongeng-dongeng daripada Nabi Muhammad. Mereka akan memikul dosanya. Ada 3 amalan manusia. Idza mata bunu Adam inqata amaluhu. Ketika anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Ingat Bu ya, amal itu apa tadi? Pekerjaan, perbuatan. Niat itu apa? Pekerjaan juga, niat. Termasuk niat yang buruk, pekerjaan ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, itu inqata amalu, terputuslah seluruh pekerjaan umat atau anak cucu Adam, kecuali 3. Pekerjaannya terputus, pahalanya masih berjalan atau dosanya masih berjalan. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah yang dia tanah wakaf misalnya, sedekah untuk pembangunan masjid misalnya, atau sedekah menyekolahkan anak yatim, kemudian anak yatim itu berilmu menjadi orang yang bermanfaat, itu sedekah jariah. Berarti kebalikan daripada sedekah jariah ini adalah dosa jariah. Apa itu? Ketika kita mengambil haknya orang. Gara-gara kita anaknya orang tidak sekolah. Gara-gara kita anak orang tidak makan. Selama anak itu, kenapa anak itu menjadi bodoh? Karena gara-gara kita ambil haknya, kita ambil hartanya, gara-gara dia, gara-gara kita anak itu menjadi anak yang tidak berilmu, maka dosanya akan mengalir kepada kita. Atau yang kedua adalah amal soleh, sedekah jariah, apalagi doa daripada anak yang ditinggalkan. Kita tidak mengajarkan anak-anak kita berdoa, tapi kita mengajarkan mereka sesuatu yang buruk. Selama dia berbuat buruk, selama itu pula lah dosanya akan kembali kepada kita. Shadaqallahul azim. Tuh, Masya Allah Bu. Jelas Bu ya, ini bahaya banget nih Bu. Kalau misalnya amal jariahnya yang bagus, enak udah meninggal jalan terus pahalanya. Nah kalau dosanya ini bagaimana? Ini gak segampang itu. Nah untuk itu langsung aja kita minta Pak Ustadz Maulana nih. Pak Ustadz, apabila ada orang yang sudah terlanjur mengerjakan sesuatu, dan itu kan dosa jariahnya berjalan terus Pak Ustadz. Bisa nggak berhenti Pak Ustadz? Bagaimana cara menghentikannya Pak Ustadz? Mohon izin waktunya. Terima kasih. Makasih.
Saya terus terang deg-degan juga bahas ini. Kenapa? Saya ingat diri saya. Saya kan sudah dianggap public figure ya. Jadi saya itu terus terang menjaga diri kalau berbuat sesuatu. Kalau ada yang foto, PR juga itu. Kenapa dosa jariah nggak berhenti setelah kita meninggal? Itu pertanyaan pertama. Kenapa tidak berhenti? Kenapa tidak berhenti? Yang kedua, cara menghentikannya gimana? Dua ini yang saya akan bahas kali ini. Kenapa tidak berhenti? Itu dosa. Saya baca di internet, ada sosok ibu yang menangis karena dia mimpi bertemu dengan anaknya yang sudah meninggal. Ia minta gambar-gambarnya di Facebooknya dihapus karena gambarnya mempertontonkan aurat dan dia disiksa gara-gara itu. Dan dia minta supaya ibunya menghapus foto-foto itu. Sedih kan Bu? Masalahnya ibunya tidak tahu main internet. Tidak tahu Facebook. Kalaupun tahu, pasti kan ada passwordnya kan? Nggak bisa kebuka lagi. Kenapa sih dosa jariah itu tidak bisa berhenti walaupun orangnya sudah meninggal? Kan harusnya kalau sudah meninggal sudah selesai. Tapi kenapa masih ada dosanya, masih terkumpul di situ, masih tercatat itu dosa? Karena berimbas pada orang lain, berakibat pada orang lain, masih kena orang lain, masih mengalir orang, kena imbas gara-gara dosanya itu. Kalau begitu, karena tidak bisa berhenti disebabkan orang mengikut makin bertambah, jadi contoh. Makanya terima kasih kepada siapapun, tolong hentikan. Tolong jangan lakukan. Melakukan keburukan harus diperbaiki. Kembalikan perasaannya orang tua. Nabrak orang harus dirawat dulu. Tapi ini paling bahaya yang efeknya turun-temurun. Makanya kepada orang tua yang memberikan pendidikan yang salah terhadap anaknya. Ini harus diperbaiki dari awal lagi. Makanya efek dosa yang jariah itu, nauzubillah, kenapa tidak berhenti? Karena masih ada korban, masih ada korban. Selama masih ada korban, selama masih ada yang dapat bahaya dari dosa itu, selama itu ada dosa untuknya. Dan cara menobatkannya adalah mengembalikan seperti semula. Nauzubillah. Ini yang susah kalau udah meninggal Pak Ustadz. Gimana Iya, ceritanya itu. jadinya begitu ya? Makanya berusahalah keluarganya. Karena kan belum tentu semua keluarganya tahu tentang kesalahan-kesalahannya dia itu. Begini. Disinilah Allah memberikan bantuan lewat adanya pengadilan. Iya. Nanti maaf. Di masa kata Nabi ada umat nanti nangis. Ada nanti yang bangkrut. Habis pahalanya keambil semua orang. Makanya ibu enggak usah nangis dulu, ibu belum mati. Ustadz, jangan dong Pak Ustadz. Tapi usahakan enggak apa-apa. Ibu pikirkan kira-kira ada enggak dosa saya ini yang menyebabkan orang lain kena. Ada enggak lah yang saya lakukan sebagaimana orang bisa kena gara-gara saya? Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau aku pikir sih tentang dosa jariah kalau sudah meninggal gitu, tinggal bagaimana usaha keluarganya memberikan sedekah jariah pahala untuk yang sudah meninggal. Ya mengimbangi. Jadi nanti aja ditimbangnya gitu loh. Apakah lebih banyak dosa jariahnya atau banyakkan pahala jariahnya. Kalau sudah terlanjur meninggal. Betul. Gitu. Ini Masya Allah, coba kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita nih. Ini Putri nih. Ini kalau misalnya sekarang kan zaman sekarang nih zaman makin canggih. Zaman medsos. Jadi kan suka tuh kayak tadi Pak Ustadz bilang. Suka memberikan informasi kepada teman-teman, kepada para fans. Dengan foto dan apapun lah bentuknya. Kalau misalnya ngupload sesuatu di medsos, suka dipikirin dulu gak sebelumnya? Kalau buat Putri nih. Tentang efek dan lain-lainnya tadi. Sebelumnya ya, sebelum denger ini ya. Iya, sebenarnya sih sebelumnya tahu dari Pak Ustadz maksudnya tentang tema ini ya. Kalau mau upload, aku tuh kayak banci media sosial gitu. Jadi apa-apa main share gitu Pak Ustadz. Tanpa dipikirkan. Iya, sekarang pas Pak Ustadz bilang kayak gitu jadi agak mikir.
Enggak, mungkin kalau ada yang sosial media juga kan ada yang bersifat closer group, hanya kawan-kawan dekat. Tapi ada juga kan yang bersifat umum, yang followersnya sampai ada jutaan orang gitu dan lain-lain. Itu benar Pak Ustadz? Iya. Seperti itulah kira-kira. Pokoknya saya terus terang paling takut untuk mikirin, untuk membuat satu saja itu bahaya. Karena mungkin kebaikan yang kita anjurkan belum tentu semua mau terima. Bener. Terus gimana nih yang udah terlanjur? Kalau misalnya dilihat sama orang, mau dihapus atau didiemin aja? Ayo, ayo. Mumpung passwordnya masih ingat. Gimana dong? Gimana Putri? Ya mau dihapus lah Mau dihapus ya? pasti. Terus Pak Ustadz, apa Putri mau nanya? Itu kalau misalkan kan kadang kita kan dapat kayak broadcast message gitu. Nah terus itu tuh kadang tuh info-infonya ternyata hoax. Palsu. Iya, itu tuh gimana tuh Pak Ustadz? Jangan disebarkan. Astagfirullahaladzim, kaget jangan. Berhentilah Untung udah pada sarapan. diri kita. Untung udah sarapan ya Bu ya. Kalau sampai belum sarapan bisa lemes dengkulnya Bu. Enggak, kalau pagi-pagi harus begitu. Iya benar Pak Ustadz. Karena yang nonton matanya setengah. Begitu. Dia kan subuh-subuh. Aduh. Semua berita-berita keburukan mudah-mudahan berhenti pada diri kita. Jangan dipindahkan. Maaf Bu, saya bisikan ke ibu pindah nanti ini pasti akan ditambah. Tidak ada berita yang dikurangi itu. Pasti dia tambah. Makanya hati-hati. Hadis palsu, nauzubillah, Betul, mudah-mudahan tidak nauzubillah. kena kita. Lihat dulu sumbernya dari mana. Hati-hati loh Bu, maaf sekali. Masya Allah. Coba kalau Yang sudah Kevin. jelas saja kita harus mikirkan baik-baik. Betul betul. Ada itu apa istilah tabayun ya. Apa tuh Ustadz? Kan dari tadi kita menyalahkan si pengirim message ini. Kira-kira gitu ya. Oh dia kan yang bikin beritanya tapi nggak selamanya loh. Kita yang penerima juga ada kewajiban untuk bertabayun. Cari klarifikasi dulu. Klarifikasi maksudnya. Baru mau disebarkan ulang kalau memang bermanfaat untuk yang lain. Masya Allah. Ini sekarang kalau dari Kevin, sisinya Kevin gimana? Ini kayak ini dia pembalap itu loh. Rossi. Valentino Rossi. Dokter. Iya. Iya kayak Rossi ya. Iya. Ada antara Rossi sama saya sih. Oh iya benar Pak Ustadz. Benar. Kalau menurut Kevin gimana nih? Kalau Kevin selama ini kan kalau anak cowok apalagi lebih malas sih sebenarnya ya. Kalau media sosial itu di-upload foto. Justru lebih banyak kalau cowok itu adalah yang tadi Ustadz bilang. Seandainya punya motor baru dipamerin gitu ya kan. Itu pernah nggak melakukan hal itu? Kalau itu sih enggak ya. Nah. Cuma kan dulu paling pamer yang setengah badan kayak gitu-gitu. gitu. Itu dulu. Memang bodinya bagus. Apa namanya? Six-pack. Six pack. Artinya Perutnya kotak-kotak Pak Ustadz. 9. Saya alhamdulillah Ada kotak 6. juga. Saya kotak juga Pak. Kotaknya di mana? 1. Oh 1. Kirain bajunya yang kotak-kotak. Terus gimana nih? Biasanya sih kadang kalau udah upload gitu kadang banyak teguran juga gitu. Pak Ustadz. Kadang Bagus lah itu kalau ada teguran. Tolong dong ini hapus atau seperti apa. Kadang juga ada yang udah jangan tambah lagi kayak gitu Pak Ustadz. Ada yang minta tambah lagi malahan. Waduh, yang minta lagi. tambah lagi. Tapi kadang sih saya hapus. Ya udah deh kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada orang tua yang sengaja membakar anaknya dengan api neraka. Tega nggak Bu? Tega. Ada orang tua yang sengaja membakar anaknya. Siapa itu?